Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan sebelumnya itu sudah Bapak jelaskan sedikit tentang apa saja produk-produk yang dihasilkan oleh percetakan skala kecil dan menengah. Nah, jadi itu kemarin Bapak beri contoh misalnya seperti kartu nama, ada brosur dan leaflet, ada poster, ada undangan dan juga ada booklet. Nah, jadi itu kemarin apa-apa saja contoh produk-produk yang bisa kita hasilkan sendiri dengan percetakan skala kecil sampai menengah. Nah, untuk pertemuan ini Bapak akan memperlihatkan satu contoh bagaimana caranya membuat atau membuat layout dari salah satu dari produk ini. Nah, untuk produk yang Bapak pilih adalah brosur. Kenapa brosur? Karena brosur ini pembuatannya cukup kompleks dan tapi tidak sekompleks kita membuat yang namanya booklet. Booklet ini adalah yang paling kompleks di antara semuanya. Tapi brosur ini kelas menengah untuk tingkat kesulitannya. Nah, jadi itu. Jadi kita langsung masuk ke CorelDRAW. Nah, kita menggunakan CorelDRAW. Untuk aplikasi yang digunakan itu lebih nyaman menggunakan aplikasi yang berbasis vektor ketimbang aplikasi yang berbasis bitmap seperti Photoshop. Jadi kalau kalian bisa menggunakan Adobe Illustrator juga boleh, dan Bapak akan memberikan contoh menggunakan CorelDRAW di sini. Nah, jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah kita membuat dokumen baru. Untuk brosur itu ukuran umumnya adalah A4 atau F4 juga boleh, tergantung kertas yang mau digunakan. Kita pilih A4 saja. Nah, untuk formatnya kita pilih yang landscape yang memanjang. Kemudian yang lain biar aja kita oke. Nah, nanti ukurannya akan jadi seperti ini. Sebenarnya desain brosur itu yang membuat sulit adalah layoutnya. Yang membuat sulit adalah layout atau apa yang harus kita susun untuk membuat brosur itu. Nah, brosur ini biasanya terdiri dari dua lipat atau 3 lipat. Nah, untuk 2 lipat biasanya lebih sering disebut dengan pamflet. Tapi kalau brosur itu 3 lipat, lebih umum. Nah, kalau mau bikin yang 2 lipat, kita tinggal membuatnya, kita buat kotak, klik 2 kali, kemudian kotak ini kita tarik sampai ke tengah. Nah, ada magnetnya di tengah, ada center, kemudian kotak yang ini kita copy ke sebelah kanan. Nah, ini udah jadi brosur 2 lipat. Kemudian nanti kita akan buat ini yang namanya halaman luar. Nah, ini adalah halaman luar. Kemudian kita copy, kita buat page baru di bawah sini, ada tambah page. Nah, ini adalah page 2, ini kita jadikan halaman dalam. Halaman dalam. Nah, halaman luar dan halaman dalam. Jadi di bagian ini nanti kita akan mengatur yang namanya layout. Kemudian ini kita beri nama dulu biar mudah. Luar. Yang ini namanya dalam. Nah, jadi nanti kita akan menyusun apa saja yang ada di bagian halaman luar dan halaman dalam. Di bagian halaman luar ada sebelah kiri, itu adalah bagian belakang, dan bagian kanan itu adalah depan. Nah, untuk halaman dalam itu cukup satu aja, langsung jadi isinya semua isi. Nah, itu jadi isi yang digunakan di bagian halaman dalam. Untuk halaman luar ini bagian depan dan belakangnya. Jadi di bagian depan di sini bagian depan ini akan menjadi sampul, dan bagian belakang ini jadi sampul belakang. Yang ini sampul depan. Nah, berangkat dari sini kita sudah bisa mengira-ngira apa yang akan kita buat di brosur ini.
halaman dalam ini isinya semuanya adalah isi konten. Nah, berangkat dari sini itu adalah yang bisa kita desain di dalam sebuah brosur. Ini untuk brosur 2 lipat. Sekarang Bapak akan hapus lagi semuanya. Ini dihapus, di halaman luar juga dihapus. Kita akan membuat brosur yang 3 lipat. Yang ini jauh lebih kompleks daripada yang 2 lipat. Bapak akan buat sebuah kotak dulu, klik 2 kali di bagian kotak. Kemudian Bapak akan buat satu buah kotak lagi yang ukurannya sekitar 1/3. Nah, kita belum tahu pasti ukurannya berapa, tapi kita bisa gunakan transform untuk mengcopy objeknya. Jadi kita klik objek yang ini, kita copy ke kanan sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita bisa lihat masih ada yang kurang. Kita bisa blok ketiganya, kita tarik sampai ke bagian pojok. Nah, ini adalah bagian luar. Kemudian Bapak akan copy semuanya. Ini adalah bagian dalam. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa lebih kompleks? Karena kita harus memikirkan di sini ada sampul. Di sini ada halaman belakang. Nah, di sini ada biasanya info tambahan. Yang membuatnya agak memusingkan adalah bagian dalam. Di bagian dalam ini kita harus membagi isinya menjadi 3 bagian seperti ini. Jadi kita punya sebuah materi yang panjang, misalnya satu buah konsep, yang kemudian kita harus tumpahkan di bagian dalam ini, dibagi menjadi 3. Dan kalau tidak cukup, kita bisa taruh di bagian isi tambahan di sini. Jadi kita punya 4 bagian, dan 2 bagian yang ini adalah sampul dan halaman belakang. Nah, itu yang harus kita pikirkan dalam membuat sebuah brosur 3 lipat. Kemudian, karena mungkin tidak memungkinkan bagi Bapak untuk membuat satu buah brosur secara penuh dalam satu buah video, jadi Bapak akan perlihatkan contoh saja. Nah, contoh ini adalah brosur penerimaan siswa baru tahun 2019. Tahun 2019, Bapak tidak membuat yang 2020 kemarin, jadi yang langsung 2019. Kemudian bagian brosur ini, kalau kalian lihat di bagian sisinya ada sedikit list berwarna putih. List berwarna putih ini Bapak gunakan agar jika kalian memprint itu tidak terpotong, karena akan ada kemungkinan terpotong di bagian printing. Dan juga yang perlu diperhatikan saat membuat brosur adalah jangan memberi teks terlalu ke pinggir atau terlalu ke samping mendekati batas kertas. Nah, saya seperti ini akan ada kemungkinan terpotong. Jadi setidaknya masukkan sekitar 5 mm ke bagian dalam. Nah, di sini Bapak menggunakan teksnya semuanya ke dalam. Nah, ini yang Bapak jelaskan adalah bagian sini. Di sini ada sampul. Di sini ada sampul. Ini adalah bagian belakang. Nah, di sini adalah info tambahan. Nah, Bapak akan jelaskan apa yang membuat dia menjadi info tambahan, apa yang membuat dia menjadi halaman belakang, dan apa yang membuat dia menjadi sampul. Ini Bapak gunakan dalam brosur penerimaan siswa baru. Jadi dalam brosur penerimaan siswa baru, kita perlu yang namanya materi yang kita sampaikan adalah di sini. Apa saja jadwal pelaksanaan kapan, persyaratannya apa saja, kuota siswa berapa, kemudian ada ketentuan umum yang biasanya dibagikan oleh dinas, ketentuan umum dan sistem ini biasanya dibagikan oleh dinas pendidikan, sedangkan kuota ini dibagi oleh sekolah. Kemudian yang juga dibagi oleh sekolah adalah program keahlian untuk SMK. Nah, untuk SMK program keahlian ini biasanya wajib karena orang-orang harus tahu apa saja program keahlian yang ada di SMK tersebut.
Nah, dari program keahlian kita akan berangkat ke kuota. Nah, jadi di sini info yang harus Bapak buat adalah mulai dari jadwal, kapan pelaksanaannya, kemudian persyaratannya apa. Nah, ini Bapak taruh di tengah. Kenapa tidak Bapak taruh di sebelah sini? Karena orang akan langsung membaca bagian sini. Logikanya orang akan langsung baca. Kemudian kuota, dan kemudian ketentuan umum dan sistem. Nah, di sini informasi yang diberikan orang sudah cukup sampai di sini. Jadi kita punya informasi ada 5 di sini. 1 jadwal, persyaratan, kuota, ketentuan umum, dan yang kelima adalah sistem. Nah, kalau kita cukup taruh itu saja, kita akan punya banyak ruang kosong yang jika kita kosongkan akan menjadi jelek brosurnya. Jadi kita harus isi dengan hal-hal lain agar brosur itu terlihat cukup penuh tapi juga tidak sesak. Nah, bagaimana membuat brosur yang tidak sesak? Bapak membuat kotak-kotak seperti ini. Nah, kotak-kotak ini akan memastikan ada ruang bernapas di tiap bagian brosur. Nah, jadi kotak-kotak ini akan memastikan brosurnya tidak terlihat sesak. Kemudian di bagian sini kosong, Bapak beri tulisan visi misi sekolah. Jadi ini tidak bersifat wajib, ini bersifat sebagai pengisi. Nah, di sini juga tidak ada info tambahan, Bapak beri foto sebagai hiasan. Dan itu adalah informasi yang diberikan. Sedangkan yang bersifat tambahan ini ada di sini, ada foto, ada visi misi. Kemudian kita lihat di bagian luar. Nah, di sini ada tambahan lagi ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini Bapak pisah dari bagian ini, dari bagian informasi ini, karena ini adalah informasi inti. Sedangkan ekstrakurikuler bersifat tambahan. Ekstrakurikuler di sini Bapak gabung halamannya dengan fasilitas sekolah. Ini adalah bagian yang bisa membuat kalian tertarik untuk bergabung dengan SMK 1 atau mendaftar di SMK 1. Jadi bagian ekstrakurikuler ini Bapak taruh di bagian belakang. Nah, di sini kalian bisa melihat ekstrakurikuler apa saja, kemudian gambar-gambar sekilas dari ekstrakurikulernya dan juga fasilitas yang bisa kalian dapat. Nah, ini semuanya bersifat informasi tambahan. Artinya, informasi ini tidak disertakan oleh Dinas Pendidikan. Yang diberi Dinas Pendidikan adalah di bagian sini, di bagian dalam sini. Ada 5. Itu yang diberikan oleh dinas dan sekolah. Jadi kita bisa mengimprovisasi atau menambahkan sendiri bagian ini. Kemudian di bagian sini akan menjadi kosong. Nah, bagian yang kosong ini Bapak isi dengan denah lokasi dan juga informasi sekolah, misalnya alamat dan nomor telepon dan juga media sosial. Nah, kalau Bapak isi 2 ini aja, bagian atas ini akan menjadi kosong. Nah, ini akan Bapak tambahkan informasi lain yang bersifat menarik perhatian orang untuk bergabung. Di sini Bapak tambahkan adalah foto-foto siswa yang berprestasi. Nah, jadi itu membuat brosur ini cukup penuh. Jadi Bapak beri sekitar 2 atau 3 informasi per halaman. Halaman belakang Bapak beri 3 informasi. Di sini ada informasi tentang siswa berprestasi, informasi tentang sekolah mulai dari alamat dan juga media sosial dan nomor telepon. Kemudian untuk denah ini informasi ketiga. Nah, di bagian sini Bapak beri 2 informasi. Ada ekstrakurikuler dan juga ada fasilitas. Kita lihat di bagian dalam. Bagian dalam di halaman yang sebelah kiri Bapak beri 2 informasi, ada visi misi dan ada program keahlian. Ini bukan hal yang bersifat wajib, tapi bersifat tambahan agar brosurnya tidak kosong. Walaupun Bapak beri informasi di lain pun, di sini brosur ini juga akan tetap bisa memberikan informasi yang cukup. Misalnya Bapak beri foto kepala sekolah atau foto-foto perlombaan juga bisa di bagian sini. Kemudian jadwal di bagian sini Bapak beri 3 di bagian tengah. 3 informasi. Nah, di sini karena mencukupkan ruangnya, jadi cukup untuk 3 buah. Bapak beri jadwal, persyaratan, dan kuota. Kemudian di bagian sini ada 2. Ada ketentuan umum dan ada sistem. Nah, kemudian karena kosong Bapak beri foto. Nah, jadi itu adalah caranya membagi layout. Kemudian kita lihat bagian sampul. Sampul Bapak usahakan untuk desain seminimalis mungkin. Yang Bapak tulis di sampul cuma bagian nama sekolah. Kemudian tema dari brosur ini adalah informasi penerimaan. Karena tulisannya informasi penerimaan, maka bagian isinya tentu harus tentang informasi penerimaan. Nah, ini tadi adalah informasi yang didapat dari brosur ini. Kemudian peserta didik baru tahun ajaran 2019 dan 2020. Nah, jadi ini sudah jelas informasinya. Kalau orang bertanya pendaftarannya kapan, di mana, dan apa sistemnya, itu ada di bagian dalam.
Kemudian mendaftarnya di mana? Ini sudah ada di bagian belakang. Nah, jadi Bapak beri bagian sampul. Ini kalau kita lipat 3, ini bagian depan, ini belakang, dan ini bagian dalam. Kita lipat ke dalam seperti itu. Nah, jadi Bapak rasa untuk penataan layout dengan seperti ini sudah cukup jelas. Jadi untuk brosur 3 halaman 3 lipat itu cukup seperti tadi. Ini adalah contoh formatnya. Tergantung dari brosur apa yang akan coba kalian buat. Nah, seperti itu. Jadi untuk materi ini cukup dulu. Bapak harap sudah jelas. Jika tidak jelas silahkan bertanya secara langsung kepada Bapak. Nah, untuk video ini cukup dulu, mudahan jelas informasinya. Nanti akan ada tugas untuk membuat brosur juga untuk kalian. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.